let me introduce myself. My name is Richika Ramawati, NPM 24311049, Kelas SI 24DX, Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dosen pengampu Nabila Putri Maharani, SMMM. I will explain about. Saya akan menjelaskan materi tentang managing in a business environment. Selanjutnya, definisi bisnis. Sibuk adalah mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang memengaruhi operasi, keputusan, dan kinerja suatu perusahaan. Lingkungan ini terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama, lingkungan eksternal. Faktor-faktor luar seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, teknologi, dan alam. Yang kedua, lingkungan internal. Faktor-faktor dalam perusahaan seperti budaya, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta proses operasional. Selanjutnya, fungsi lingkungan bisnis. Yang pertama, menyediakan konteks di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua, membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengidentifikasi peluang serta ancaman. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal, seperti perubahan teknologi atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, memahami lingkungan bisnis memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman untuk mengoptimalkan keuntungan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis saat ini penuh dengan tantangan yang memerlukan manajemen yang efektif dan fleksibel. Dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, globalisasi, persaingan global dan perluasan pasar internasional. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat memengaruhi operasional dan komunikasi bisnis. Yang ketiga, perubahan regulasi, perubahan kebijakan hukum dan regulasi pemerintah yang terus berubah. Dan yang keempat, perubahan sosial dan demografis, perubahan perilaku konsumen, pola konsumen, dan preferensi sosial.